Tingkat pertumbuhan ekonomi telah diumumkan pada awal Mei 2021. Ekonomi Bali mengalami kontraksi sebesar minus 9,85% pada kuartal setelah pada kuartal sebelumnya kontraksi lebih dalam, yaitu minus 12,21%. Pemulihan ekonomi Bali cenderung terasa lebih lambat jika dibandingkan dengan ekonomi nasional yang membaik 0,74% pada kuartal pertama 2021. Kadek Muryadi Wirawan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali menjelaskan, seperti diketahui, ekonomi Bali sangat tergantung pada pariwisata, sementara kontribusi terbesar terhadap ekonomi nasional adalah lapangan usaha industri pengolahan yang mencapai 19,88%. Kontribusi kedua adalah lapangan usaha pertanian yang mencapai 13,70%. Dan ketiga adalah lapangan usaha perdagangan dengan kontribusi sebesar 12,93%. Ini menunjukkan struktur ekonomi nasional cenderung berbasis industri dan komoditas yang mempunyai tingkat kerentanan lebih rendah dibandingkan dengan lapangan usaha yang berkaitan dengan pariwisata. Perbedaan ini menyebabkan ekonomi nasional bisa bergerak lebih lincah sehingga proses pemulihan menjadi lebih cepat. Sementara kontribusi lapangan usaha industri pengolahan pada tahun 2020 dalam perekonomian Bali hanya sebesar 6,45%. Di samping kontribusi yang relatif kecil, kontribusi yang berkembang di Bali bukanlah industri strategis yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi. Industri-industri di Bali sebagian merupakan industri kecil atau industri rumah tangga. Tingginya kontribusi pariwisata bisa jadi menyebabkan tingkat kemandirian ekonomi Bali cenderung menurun. Pemenuhan kebutuhan wisatawan juga ditengarai menjadi penyebab tingginya ketergantungan akan barang-barang yang didatangkan dari daerah lain karena tuntutan pemenuhan kebutuhan pariwisata yang relatif tinggi belum mampu dipenuhi secara lokal. Beberapa upaya yang bisa dicoba adalah dengan pertama, menyiapkan data statistik sektoral yang akurat berupa pemetaan komoditas ekspor-impor, sehingga dengan tersedianya data yang jelas terhadap komoditas-komoditas ini dapat disusun strategi yang tepat untuk pengolahannya maupun pemenuhannya, sehingga kebijakan yang diambil akan dapat memacu ekspor dan menekan impor. Mengembangkan pertanian, mengingat komoditi impor Bali juga sebagian merupakan barang-barang pertanian seperti janur, buah, dan sebagainya. 3. Pengembangan SDM pertanian Bali melalui upaya-upaya pengorganisasian petani, karena petani hanya akan berdaya dan mempunyai nilai tawar yang meningkat jika bergerak secara berorganisasi. 4. Memperhatikan tata ruang untuk menekan alih fungsi lahan pertanian. Dan 5. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian yang masih menganggur. Bali Pos melaporkan.